Karena sebelumnya kita banyak mengulas tentang film animasi, kali ini Revfilm akan mengulas alur cerita film fantasi nih. Ya, sesekali refresh ke film lain dah. Tapi tentu, request dari kalian gak akan Revfilm abaikan. Film yang bakal kita ulas kali ini berjudul The BFG atau The Big Friendly Giant yang rilis pada tanggal 30 Juni 2016 lalu. Film ini diadaptasi dari buku anak karya Roald Dahl dan digarap oleh sutradara Steven Spielberg, di mana film ini bercerita tentang seorang anak gadis yang diculik dan dibawa oleh raksasa menuju pulau para raksasa, dan membuat dirinya harus berurusan dengan para raksasa yang lapar akan daging manusia di sana. Penasaran dengan nasib anak gadis di pulau raksasa tersebut? Inilah alur cerita The BFG dari Revfilm. Setelah opening yang satu ini. Cerita dimulai dari kehidupan seorang gadis kecil di panti asuhan kala malam hari. Ia bernama Sophie, gadis pemberani yang bisa mengusir para pemabuk pengganggu di sana. Namun keberaniannya ciut saat ia melihat sosok menyerupai raksasa di pinggiran jalan, yang membuat Sophie ketakutan di atas keranjangnya. Sosok tersebut tiba-tiba datang dan membawa Sophie pergi menuju ke suatu pulau. Hingga sampainya mereka di tempat tinggal dari raksasa tersebut. Sophie kemudian mencoba untuk melarikan diri di saat raksasa tersebut sedang memasak. Namun sayang, usaha Sophie gagal yang kemudian membuat dirinya harus mendengarkan raksasa tersebut. Awalnya Sophie mengira bahwa ia akan dimakan oleh raksasa tersebut. Ternyata Sophie salah. Karena raksasa tersebut adalah raksasa yang vegetarian. Ia tidak memakan manusia, tidak seperti raksasa lain di luar sana. Maka dari itulah kita sebut saja raksasa ini BFG, Big Friendly Giant. Karena Sophie merasa dirinya tidak akan dimakan, Sophie kemudian bertanya alasan dari BFG menculik dirinya. Because the first thing you'd be doing, you were actually seeing a giant. And all the human beings would be rummaging and whiffling for the giant, and they'd be locking me up in a cage. And then look see giant hunt for all of the boys. BFG hanya tidak ingin terjadi hal buruk jika keberadaan mereka diketahui oleh manusia. Walau Sophie telah berjanji tidak akan bercerita tentangnya, namun BFG tetap kekeh menahan Sophie seumur hidup tinggal bersamanya. I want to go home. No. Hingga saat BFG mengeluarkan benda bercahaya dari tasnya yang membuat Sophie tertarik. What's in those jars? Dreams. Very mysterious things. Selain bisa berbicara bahasa Inggris walau agak belepotan, BFG juga bisa membaca buku yang dibawa Sophie. Mendengar BFG bercerita membuat Sophie kemudian tertidur. BFG yang melihat Sophie tertidur pun bergegas menuju ke ruang kerja miliknya yang dipenuhi banyak mimpi dari banyak orang. Ia kemudian memperlihatkan kepada kita bagaimana ia bekerja. Tiba-tiba Sophie terbangun dari tidurnya dan melihat BFG sedang tidur. Saat penjagaan BFG lengah, Sophie mencoba melarikan diri dari gua tersebut, hingga pada dirinya dihentikan oleh salah satu raksasa pemakan manusia di sana. Sophie yang terjebak di tangan raksasa tersebut tidak dapat melakukan apapun. BFG pun tidak menghiraukannya, yang alhasil membuat Sophie termakan oleh raksasa tersebut. Dan ternyata Sophie belum mati. Ia hanyalah bermimpi. Dan kau tahu itulah siapa? You did that. There you has me right. Yap, BFG. Seperti itulah hal yang bisa dilakukan raksasa tersebut terhadap mimpi. Ia mampu memanipulasi mimpi sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ia melakukan hal itu terhadap Sophie agar Sophie tidak meninggalkan gua tersebut karena hal itu sangat berbahaya. Dan dari sini kita mulai tahu BFG adalah raksasa penjaga mimpi orang-orang. Ia adalah raksasa baik. Raksasa yang vegetarian memang selalu baik, bukan? There you has me right. Hingga di keesokan harinya, seperti kita di pagi hari meminum secangkir kopi dan teh tambah susu, raksasa pun begitu. Namun berbeda minumannya. Mungkin minuman ini tidak cocok untuk bangsa manusia.
Lihat saja efeknya. Dan datanglah raksasa lain ke gua tempat tinggal BFG. Ia biasa disebut oleh BFG dengan sebutan Flash Lampeter. Ia datang ke tempat BFG karena kebisingan yang BFG lakukan di pagi hari. Selain itu, ia datang hanya untuk meminta diobati luka yang ada di tangannya. Seperti layaknya hidung anjing, raksasa tersebut mencium keberadaan manusia di gua tersebut dan... Does you have a new little petty poo? I finds him. You is barking up the wrong dog. He's hungry. The inside is smelling something sweetly familiar. Yeah, go on. Wait! You eat only beans! I hate vegetables. Yeah, Yeah. I hate vegetables And water. and water. I'm taking this. You is an insult to giant people. Karena akal-akalannya BFG, Sophie kali ini terselamatkan. Karena Sophie terlihat kotor, BFG kemudian memandikan Sophie dan memberi baju kepada Sophie. Sophie yang mengetahui bahwa BFG hendak bekerja menangkap mimpi, mencoba untuk ikut dengannya. Walau awalnya ditolak, namun akhirnya diperbolehkan. Sebelum menuju ke tempat BFG bekerja, mereka terlebih dahulu harus melewati para raksasa yang sedang tidur siang hari. Perjalanan mereka hampir saja terhambat karena Flash Lemper terbangun bersama kroco-kroconya, yang kemudian BFG malah menjadi mainan mereka di sana. Let the boys sleep in the day. Yeah, we might as well frolic. What's frolic? Yeah, like... Do something. Ngilu woy. Karena Flash Lemper dan kroconya takut air, BFG yang melihat cuaca sedang mendung kemudian mengisyaratkan kepada para raksasa bahwa hujan akan segera turun. Berkat hujan, BFG dan Sophie selamat walau akhirnya keteledoran Sophie membuat Flash Lemper dan kroconya mengetahui keberadaan Sophie. Hingga pada mereka yang telah sampai di Departemen of Ngimpi tempat BFG bekerja, yang membuat BFG kemudian berbagi rahasia dengan Sophie. BFG mengatakan bahwa ia mampu mendengarkan semua suara rahasia di dunia. All the secret whisperings of the world. Karena di sana adalah tempat BFG menangkap mimpi, tak heran jika keajaiban seperti ini bisa terjadi di sana. Mulai dari proses terbentuknya mimpi sampai aksi menangkap mimpi. It's behind you on your elbow. Now it's on your foot. I got you. Semua mimpi di sana tak selalu tentang hal yang baik. I got one. Let it go, Sophie. I think this will be a very, very bad dream. Setelah dirasa banyak mendapatkan mimpi, mereka pun berlanjut meniupkan mimpi kepada para manusia. Dream blowing.
Pekerjaan selesai. Hingga di pertengahan jalan, mereka melihat Flash Lemper dan kroconya berkeliling di areal dekat permukiman manusia. Yap, tak lain tak bukan. Karena selimut Sophie yang tertinggal di pulau raksasa, membuat Flash Lemper dan kroconya jurit malam di sana. Yang kemudian membuat BFG harus mengembalikan Sophie di panti asuhan karena dirasa sudah tidak aman. Sophie kemudian tak terima. Ia ingin bersama dengan BFG. Namun akhirnya BFG mengatakan fakta yang sebenarnya. Dulu, ada seorang anak laki-laki yang ikut bersama dengan BFG. Anak itulah yang mengajarkan membaca dan berbicara kepada BFG. Namun naas, anak tersebut menjadi korban dari Flash Lemper dan kroconya. Karena itulah, BFG meninggalkan Sophie, beralih Tokopedia. Walau begitu, Sophie tak menyerah. Ia mencoba terjun dari lantai 2 demi bertemu kembali dengan BFG. Dan benar, BFG yang mendengarkan hati kecil Sophie datang dan menolongnya. Hingga sampainya mereka di pulau raksasa, rencana pun coba mereka pikirkan. Belum sempat mendapatkan rencana, Flash Lemper dan kroconya datang di kediaman BFG, yang membuat Sophie harus bersembunyi dari pandangan para raksasa. Find me the Chidler. Karena tingkah para raksasa yang merusak semua koleksi mimpi, membuat BFG marah dan mengusir mereka dengan cara kasar. This be my home. Ow! Heart! Heart! Get out! This be my home! You is the insult to giants. Setelah para raksasa pergi, Sophie pun mengatakan bahwa dirinya memiliki rencana. Ia meminta BFG untuk mencampurkan beberapa mimpi menjadi sebuah mimpi buruk untuk Ratu Inggris. Mulai dari mimpi anak-anak, mimpi para raksasa, mimpi para tentara, hingga mimpi Sophie dan BFG dicampur aduk menjadi es campur. Riz, kenapa? Lu rese kalau lagi lapar. Setelah membuat mimpi, mereka pun menemui Ratu Inggris untuk meniupkan mimpi tersebut. Setelah bermimpi buruk, Ratu pun bangun dan mendapati Sophie di jendela sesuai dengan yang ia mimpikan. Sophie yang senang rencananya berjalan dengan lancar, kemudian meminta BFG untuk bertemu dengan Ratu sebagai bala bantuan. Walau agak malu, BFG akhirnya disambut hangat oleh Ratu. Sebelum berburu para raksasa, BFG dan Sophie pun dijamu oleh Ratu. Ini kali pertama BFG mencoba makanan manusia. Scrum diddly umpses. Demi menghargai Ratu, BFG merekomendasikan minuman yang biasa ia minum. And you know lah akhirnya gimana. Setelah pada kentut, mereka pun mulai menjalankan operasi perburuan para raksasa. Hingga sampai di pulau raksasa, BFG mempunyai sebuah rencana, di mana ia membuat sebuah mimpi buruk kepada para raksasa. Operasi pun dimulai, namun BFG lupa membawa alat peniup mimpi miliknya, yang membuat Sophie tanpa pikir panjang membawa mimpi buruk tersebut menuju para raksasa. Rencana hampir gagal karena Flash Lemper tiba-tiba terbangun sebelum mimpi itu ditiupkan. Kecuali Flash Lemper, para kroco akhirnya mendapati mimpi buruk tersebut. Hingga para tentara pun datang tepat pada waktunya. Para raksasa kemudian dibawa ke suatu pulau terpencil, yang kemudian mengharuskan mereka untuk bertahan hidup di sana dengan bercocok bibit sayur-sayuran. Berbanding balik dengan Sophie dan BFG, kini Sophie tinggal di istana bersama Ratu. Ia tak perlu kembali lagi ke panti asuhan. Serta kehidupan BFG yang mulai bercocok tanam di pulau raksasa yang membuat dirinya merasakan nikmatnya makanan selain Snow-Scomber. Selain itu, BFG pun mulai menulis di sana. Mereka berdua saling berjauhan, namun selalu dekat setiap saat, karena BFG mendengar semua suara di dunia. Big Friendly Giant. Wow, film ini kembali membawa kenangan di tahun 2016 lalu bagi saya.
So far ini film lumayan menghibur bagi yang merasa terhibur. Ya, cocok untuk kalian yang suka film fantasi dan ringan pembawaannya. Tak hanya itu, efek yang diberikan pun memanjakan mata bagi yang termanjakan. Walau begitu, konflik yang terlalu sederhana membuat adegan yang seharusnya menjadi sebuah penantian para penonton malah dirasa kurang. Namun tetap, film keluarga klasik ini tak terlalu mengecewakan. Jangan lupa untuk ditonton ya. Thank you for watching. Stay tune di Revfilm.